seluruh usaha yang dikerahkan Badan Kebijakan Fiskal sampai dengan saat ini bermuara pada visi BKF untuk menjadi pengelola kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang kredibel untuk mendukung visi Kementerian Keuangan menjadi pengelola keuangan negara yang dapat mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. Sepanjang 2021, BKF melanjutkan perjalanan transformasi menuju organisasi yang berbasis fungsional dengan berfokus pada onboarding dan fine-tuning perangkat organisasi, di mana area SDM, proses bisnis dan infrastruktur menjadi pilar utamanya dan program budaya menjadi fondasinya. Masih di tengah suasana transisi pandemi menuju endemi, pembangunan budaya kerja baru yang lebih fleksibel dan kolaboratif menjadi agenda utama BKF. Sejalan dengan budaya flexible working arrangement Kemenkeu yang memberikan kepercayaan serta fleksibilitas lokasi dan waktu bekerja untuk pegawai BKF dengan berlandaskan azas profesionalisme dan integritas. Di tengah pandemi COVID-19, tahun 2021 menjadi tahun yang penuh semangat untuk memulihkan ekonomi tanah air, berhasil melampaui gelombang kedua COVID-19 dan varian Delta yang memuncak pada Juli 2021 lalu, tidak membuat kita lengah dengan resiko varian Omikron yang muncul di penghujung tahun 2021. Berbagai indikator perekonomian terus konsisten menunjukkan perbaikan. Bahkan, penerimaan pajak berhasil melebihi target 100%. Kerja keras APBN melalui belanja negara didukung oleh kinerja program pemulihan ekonomi nasional. Lalu, apa sih manfaat APBN yang diterima masyarakat? Sebanyak 151,42 juta jiwa masyarakat Indonesia telah mendapatkan vaksin dosis pertama COVID-19 dan 107,05 juta jiwa telah menerima vaksinasi lengkap. Total pengadaan vaksin sebanyak 284,1 juta dosis senilai 26 triliun rupiah. Bahkan, vaksinasi Indonesia menempati urutan kelima dunia setelah Cina, India, Amerika Serikat, dan Brazil. Sebanyak 768,9 ribu pasien COVID-19 mendapat biaya perawatan secara gratis senilai 49,6 triliun rupiah. Sebanyak 12,8 juta pelaku usaha mikro menerima bantuan senilai 15,4 triliun rupiah. Sebanyak 8,3 juta siswa sekolah menerima dana BOS senilai 8,9 triliun rupiah. Dengan pengendalian pandemi dan vaksinasi tersebut, perekonomian kuartal akhir 2021 diproyeksikan akan tumbuh di atas 5% dan secara tahunan diperkirakan tumbuh di 3,5% sampai dengan 4%. Seluruh gambaran dan skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2022 terangkum dalam dokumen yang disusun BKF, yaitu Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal atau KEM-PPKF 2022. Di tahun 2021, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hal ini dilakukan sebagai bukti nyata komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih sehat dan berkeadilan. UU HPP diyakini mendekatkan kinerja perpajakan Indonesia ke level potensialnya dengan perbaikan kebijakan dan administrasi sehingga perpajakan nasional dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan ekonomi ke depannya. Dengan implementasi UU HPP di tahun 2022, penerimaan perpajakan diperkirakan akan tumbuh cukup tinggi dengan rasio perpajakan naik di kisaran 9% dari PDB. Rasio ini lebih baik dari yang diasumsikan di APBN 2022 sekitar 8,44%. Serta di tahun 2025, rasio perpajakan dapat mencapai lebih dari 10%. UU HPP tercipta atas kerjasama yang erat antar unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, BKF berkontribusi merumuskan kebijakan pajak karbon dalam UU HPP. Pengenaan pajak karbon merupakan salah satu konsistensi dari pemerintah untuk mewujudkan perekonomian yang kuat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pajak karbon merupakan pengenaan pajak untuk memulihkan lingkungan.
sebagai bagian dari komitmen pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi karbon. Indonesia merupakan negara penggerak pertama di dunia untuk pajak karbon, terutama dari negara kekuatan ekonomi baru. Pemerintah berharap pengenaan pajak karbon dapat merubah perilaku pelaku ekonomi ke aktivitas ekonomi yang hijau dan lebih rendah karbon, dan mendorong inovasi teknologi dan investasi yang lebih ramah lingkungan. Selama tahun 2021, BKF juga mempublikasikan sejumlah buku dan kajian terkait kebijakan-kebijakan yang dirumuskan BKF di tengah pandemi. Di antaranya, The 10th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy atau IFED tahun 2021 mengangkat tema Finding New Sources of Growth to Recover Stronger. Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal sebagai think tank terus berupaya menelurkan inovasi kebijakan fiskal yang mendukung pemulihan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan pasca pandemi COVID-19. Pembahasan terkait sumber pertumbuhan baru dieksplorasi dalam 4 aspek utama, yaitu dari perspektif sektoral, pengembangan sumber daya manusia, perspektif regional, serta diramu dan diintegrasikan dari sisi kebijakan. Uniknya, dalam perhelatan IFED ke-10 tahun ini diselenggarakan juga talk show antara komedian dan ekonom untuk membicarakan mimpi Indonesia di 2045, serta sesi Leaders Podcast Endgame milik Gita Wirjawan yang menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. The 5th Annual Islamic Finance Conference tahun 2021 mengangkat tema The Role of Islamic Finance in Promoting Economic Recovery, Enhancing Productivity, Financial Stability, Sustainable and Inclusive Growth. Konferensi ini diselenggarakan sebagai bukti komitmen pemerintah Indonesia yang konsisten mendorong pengembangan keuangan syariah untuk mendorong ekonomi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan pasca pandemi, serta mendorong reformasi struktural melalui penyediaan akses pembiayaan bagi sektor real. Tema AIFC kelima ini kemudian dibagi menjadi 3 poin utama. 1. Reformasi sektor keuangan serta kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. 2. Inovasi dan transformasi digital untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. 3. Kerjasama global dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi. Konferensi internasional ini menghasilkan masukan dan pengalaman berharga untuk formulasi kebijakan dalam mendorong ekonomi yang inklusif dan menjadikan Indonesia pusat keuangan Islam dunia. Selain kedua acara tahunan BKF tersebut, selama tahun 2021, BKF juga menyelenggarakan berbagai acara di antaranya Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggara forum G20 pada tahun 2022. Presidensi G20 tahun 2022 adalah presidensi Indonesia pertama kalinya sejak G20 terbentuk. Agenda-agenda prioritas pada jalur keuangan atau finance track yang diusulkan Indonesia akan fokus pada penanganan isu-isu global terkini seperti exit policy dan mengatasi isu scaring effect yang dapat menghambat potensi pertumbuhan pada jangka menengah panjang. Pertemuan pertama Finance and Central Bank Deputies Meeting atau FCBD telah berlangsung pada 9 sampai dengan 10 Desember 2021 di Bali.
Dengan Indonesia menjadi presidensi G20 2022, harapannya kita dapat memanfaatkan momentum ini dengan baik. Semua negara G20 menyoroti langkah keberhasilan Indonesia dalam menangani pandemi dan memulihkan ekonomi nasional. Tentunya, Indonesia bisa menjadi role model dalam reformasi perekonomian yang kuat dan berkelanjutan. Tidak hanya menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi internasional G20 pada tahun 2022, Indonesia juga akan memegang kepemimpinan pada Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN tahun 2023 mendatang. Ini merupakan kali keempat kepemimpinan Indonesia di ASEAN setelah sebelumnya diemban pada tahun 1967, 2003, dan 2011. Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN perlu memastikan bahwa semua negara anggota mendapatkan manfaat dari kepemimpinan Indonesia pada tahun 2023. Jelang kepemimpinan tersebut, Badan Kebijakan Fiskal menginisiasi call for paper dan webinar sebagai sarana untuk mendiskusikan ide, gagasan, dan terobosan dari pemerintah, akademisi, dan para pemangku kepentingan lainnya. Melalui kepemimpinan ini, Indonesia bertekad untuk mengatasi tantangan global dan mencari solusi terbaik, memastikan ASEAN bergerak bersama, dan saling mendukung untuk pulih lebih cepat, kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Indonesia akan berupaya untuk mewujudkan konektivitas dan value chain yang solid dan berdaya saing secara kelompok, mengembangkan inisiatif untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tren global dan memanfaatkannya untuk pengembangan ekonomi kawasan dan domestik. Selain menerima kepercayaan internasional untuk menjadi tuan rumah presidensi G20 dan ASEAN Chairmanship 2023, tongkat estafet pemulihan ekonomi tanah air juga menjadi tanggung jawab besar pemerintah. BKF berkomitmen untuk terus-menerus merumuskan kebijakan-kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang prudent dan kredibel untuk Indonesia yang lebih baik.